tahu sama kalian ya. Hal-hal seperti ini banyak banget ya di dunia kreatif ya, apalagi di dunia kita kayak sekarang nih kan ya, banyak sekali kayak gitu orang yang selalu diforsir gitu ya badannya ya. Tapi logikanya tuh gini, kalau kamu misalnya bekerja kamu forsirin, terus kamu nggak tidur berapa hari, itu sakitnya berapa hari gitu loh. Sakitnya itu bisa sampai 3 hari gitu. 3 hari, misalnya 3 hari gitu ya, 3 hari kamu bisa kerja sebenarnya. Kalau kamu sebenarnya maintain kesehatan kalian, betul kan? Logikanya sih seperti itu. Jadi dulu kalau kita ngomongin di mana namanya tuh di advertising agency ya, waktu saya kerja itu ya, saya sih nggak peduli gitu loh. Pokoknya saya nggak tahu, saya nggak peduli kalau bos saya suka sama saya pasti sekitar jam 6, jam 7 itu pasti udah pulang gitu. Nah, mereka tuh kerjanya tuh sampai jam 9, sampai jam 12 malam gitu loh. Saya bilang saya nggak mau. Pokoknya saya jam 6, jam 7 saya udah pulang. Dan saya datang ke kantor itu pasti paling pagi, paling sendiri gitu loh. Saya sekitar jam 8, jam setengah 8 itu udah sampai kantor. Orang yang lain-lain itu pada nggak datang sampai sekitar jam 1 siang. Jadi apa dong itu artinya? Artinya cycle-nya yang berbeda kan? Betul nggak sih? Ya. Jadi cycle yang berbeda. Ngerti nggak apa yang saya maksud? Jadi karena cycle-nya berbeda, ya, saya justru malah dapat kesehatan saya itu lebih banyak. Teman-teman yang lain itu pada sakit, banyak banget yang sering sakit. Mereka tiba-tiba ke rumah sakit, terus apa namanya tuh karena tipes, ya kan? Terus karena ini apa hipertensi, terus kadang-kadang kena jantung, itu bahaya banget, ya. Karena tidurnya mereka itu tidak cukup. Sedangkan saya masih sehat. Saya pas hari berikutnya datang terus ya. Saya nggak pernah sakit. Gitu aja cycle terus aja. Mereka forsir gitu loh. Ya. Jadi maunya yang maunya tuh mau jadi yang seperti apa kalian gitu loh. Mau yang untuk apa? Istilahnya tuh kamu mau sprint, sprint itu kan cuma sampai 100 meter, 200 meter, itu kan sprint, ya lari sprint ya. Atau kamu mau maraton, yang terus setahun penuh itu kamu nggak akan sakit-sakit, kamu terus saja bekerja walaupun lebih pelan daripada orang yang larinya sprint. Ngerti kan apa yang saya maksud? Ngerti nggak Asmi? Iya, sebenarnya sih ya saya bukan perlahan-lahan juga ya. Kamu bekerja terus gitu ya. Tapi tahu waktu. Soalnya kamu kan manusia. Semua orang itu sama. Semua orang itu harus makan. Semua orang itu harus tidur. Itu keharusan. Ya. Kamu kalau tidak ada asupan, mati. Kamu kalau kamu tidak tidur, kamu gila dulu, baru mati. Gitu. Pilih yang mana? Gitu loh. Itu emang secara natural badan kita tuh seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena kita bukan manusia, itu bukan robot. Manusia itu kita punya badan, punya fisik ya, dan kita punya apa yang namanya? Apa tuh? Yang menjalankan badan kita apa namanya? Roh, ya. Jadi roh itu butuh tidur. Ya, itu sesuatu yang sebenarnya sih saya juga masih belum ngerti ya, apa sih kegunaannya roh. Tapi kepentingan sebuah atau sebuah roh itu tuh untuk supaya bisa bisa di charge ya, kayak bisa dicolok ke apa namanya, di charge ke HP kamu. Itu sebenarnya tuh, roh kita tuh butuh butuh di recharge juga, itu dengan tidur gitu loh. Jadi saya bukan apa ngelihat tidur itu tuh bukan istirahat. Istirahat saya duduk kayak gini, saya diam, itu istirahat gitu. Tapi kalau tidur itu sesuatu yang berbeda lagi gitu. Kalau kamu tidak, makanya banyak orang tuh kalau tidak tidur mereka sakit pasti. Ya. Sering kok orang-orang, apalagi kalau orang-orang yang enggak, jangankan 40 ya kayak saya, 30 tahun aja. 20 tahun lah, pernah dengar cerita kayak gitu. Ada anak tuh yang tidur, yang nggak tidur hampir seminggu apa nggak tidur ya, mati, masa meninggal di Singapura itu. Kalau dia sombong banget, dia tuh sombong bilang di sosmed, dia bilang katanya, wah ini udah nih saya kerja apa namanya tuh Photoshop atau apa. Dia kan dia di apa di, di itu ya di advertising lah waktu itu. Saya udah tanpa tidur, ongoing, ya masih terus nih, udah 5 hari kapan gitu loh. Hari berikutnya meninggal, COVID. Bener-bener udah nyawanya udah hilang gitu. Itu umurnya masih masih sekitar sekitar seumur kalian. Ada kok beritanya tuh kalau nggak salah 10 tahun yang lalu tuh. Ya. Sedih sih kelihatannya kan. Jadi rawat diri kamu aja gitu.
Uh, tuh udah itu. Oke. Ngerti ya apa yang saya maksud ya. Jangan sampai apalagi masa pandemi kayak gini kan. Masa seharusnya kamu udah harus lebih sehat lah, menjaga kesehatan gitu. Sakit-sakit susah ya. Oke, ya wes kalau gitu. Kita ke sesi keempat hari ini ya. Ini saya kebetulan nggak ini sih nggak apa, jadi saya nge-cover color mewarnai aja nih nggak begitu banyak juga. Hari ini saya mau cover caranya rendering ya. Coba saya buka dulu. Jadi buat saya harus review lagi juga nih, so, malah lupa gitu gimana cara-caranya. Terus terang karena saya udah kebanyakan ini ngerjain ini sekarang animasi. Jadi saya lagi banyak ngajar After Effects. Ada yang tahu nggak di sini After Effects? Ada lagi belajar After Effects nggak di sini? Atau animasi? Animasi animasi belum ya? Hah? Kok pakai dong, gimana sih kalian nanti kan udah masuk itu gaming kan? Oh pasti ya. Kalau bilang di Blender itu bisa ya, bisa. Di sini tuh bisa ya, di 3D itu bisa atau di Blender. Saya kaget, saya kira bisa bikin untuk 3D karakter, kayaknya enggak sih ya. Iya kan ya? Itu menarik juga loh menurut saya sih. Tapi kita nggak akan sampai ke sana sih ya, menurut saya. Untuk ke Blender ini, mungkin nanti kalau nggak tahu deh, mungkin kalian semoga aja di semester berikut kalian udah ada gitu loh kelas untuk kelas animasi gitu loh. Jadi saya juga bisa ngajarin juga gitu loh. Kalau ada sih dari After Effects itu mah bisa lupa gitu loh. Biasanya kalau untuk ini ya 3D animasi itu biasa saya pakai Maya gitu loh. Tapi tahunya di Blender itu juga udah ada. Gitu. Jadi keren banget kan bang. Oke. Nggak tahu deh nanti mungkin kita nanti kalau misalnya ada belajar animasi kita balik lagi ke Blender lagi. Paling nggak kalian sudah dasarnya udah pada jago gitu, udah pada tahu kan. Ya. Oke, mana nih kita? Saya share screen dulu deh. Mana kemarin? Oke. Oh, ini tunggu sebentar. Pada hadir semua ya. Mezura, Rangga, bagus, ada bagus, bagus. Di mana dari tadi? Faldi, Jasmine, Yuzid, Yazid, sorry, maaf, Yazid, Himawan, Ivan, siapa lagi yang kelihatan namanya? Jawa. Zina, siapa lagi Zina? Netsuki, tapi Nola, tapi yang ada. Oke. Jawa apa Jawa? Apa? Rasa sih Nizar beneran ada apa sih Pak? Rasa nggak ada siswa namanya Nizar deh. Saya aja yang sadar. Maaf ya kalau saya harus sadar. Uh, aduh, saya. Oke, di mana nih? Oh, di Jidan. Oh, dasar anak satu. Dari tadi, oh, Zidar. Zidan. Oke, ya wes. Oke, ya wes, kita mulai kalau gitu ya. Mana nih, window. Share. Kelihatan ya? Nah, ini baru. Uh, sip. Masih ngeblur nggak? Masih ada di jaringan saya. Saya sih aman deh. Oke, yaudah kalau gitu kita mulai ya. Biasa nih kita itu dulu dari yang kemarin caranya supaya kalian masih ke update ya. Shift A,
Ups, maaf, masih eh, sekarang ya, pakai monyet. Nah, ya pakai monyet lah. Jarang banget monyet. Oke, monyetnya mau di ukurannya sih nggak terlalu besar juga ya dia. Oke, sip si monyet. Masih gede tuh tapi kepala sih ya tiga lah ya. Oke, sip. Oke, monyet. Aha. Uh, si monyet kita ini deh, kita shade smooth deh. Kok jadi aneh di shade smooth deh? Hah? Bentuknya jadi aneh gitu deh sekarang. Modifier, solidify. Solidify lagi. Oh, subdivision surface. Jadi aneh deh. Apa emang kayak gini ya? Apa karena kita kebiasaan ngelihat dia kalau ini ya, kalau apa kotak-kotak. Jadi ngeliat jadi kayak gini jadi aneh sekarang. Saya lebih suka yang pas dia kotak-kotak gitu. Nggak tahu deh. Deh. Ya oke lah monyet lah pokoknya. Oke, si monyet. Udah ada lah dia bentuknya ya. Apa kita mau kasih sesuatu lagi supaya kalian masih ingat? Kita kasih topi aja, apa kita kasih rambut deh. Ya. Klik tab, udah ada tuh. Tab kode eksternal. Oh, karena itu dia, karena um, ya karena di smooth kali, karena di smooth surface, maka jadi kayak gini. Gak apa-apa sih kita bikin aja kalau dia tuh di apa ya uh, subs ditambahin aja deh ya, di subdivide supaya lebih detail aja lagi. Kalau kemarin kan kalau bisa di X-ray, gitu, jadi kita tahu gitu loh bagian apa yang kita mau edit ya. Saya misalnya mau edit ya kepalanya adalah sini. Rapi sih. Saya off ya. Bentar. Kena tuh. Ya, ya kena itunya lagi. Ya manual dah. Terus, sorry, X. Ini depannya ya. Siapa tadi kemarin ngasih tahu sama saya? Ini tuh depannya nih Pak. Katanya, bukan Y. Gitu. Oke deh saya bilang. Kayaknya waktu itu si Hai bilang ya. Bilang kayak katanya bukan ini depannya. Jadi kalau Y itu tuh ini sampingnya sebenarnya. Oh gitu. Saya baru tahu. Oke. Nah sekarang kita yang kita cover itu adalah membuat ini separate piece ya. Jadi dengan kita si itu pantesan. Oke, okay, ya. Di duplicate, adalah duplicate, tapi kita nggak mau diterima kita di mouse sebelah. Jadi udah ada gitu ya. Quick P, selection. Jadi ini udah ada apa yang kedua lah bisa dibilang seperti itu. Ininya, layernya, extra layer ya. Um, dari sini kita akan main ke, let me see, main kemana ini? Udah sampai satu yang di sini aja itu paling alter aja tahu ya. Dan X aja dihilangin juga. Jadi solid look. Kalau itu cuma di external logo. Yang saya mau misalnya untuk di apa namanya itu dibedain gitu ya. Kita ke amplifier. So, paste tidak boleh. Kok jadi yang ini? Salah salah tikus. Aduh.
Perasaan saya itu kliknya bener ya, kan? Ya, ah, itu bener. Ya elah, kok offsetnya satu, oke. Nah, jadi udah kayak pakai punya rambut ya. Kalau bisa nggak denger saya nggak? Ya, ada, ya maaf, saya baru sadar itu tadi ada ini patah-patah nih. Bentar, try to reconnect. Kalian bisa ngelihat gambarnya nggak? Apa bisa? Bisa ya? Udah ya? Udah bisa mendengar nggak? Oh gitu. Let see. Kok wifi-nya saya nggak ada di sini? Nggak, saya nggak dengar kok. Justru malah suara kamu duluan yang kedengeran gitu loh. Tapi kalau gambarnya malah enggak. Saya lagi ngecek itu aja apa wifi saya jadi wifi yang punya saya malah nggak ada ya. Tunggu sebentar. Uh, Nyala kok. Nggak tahu kenapa tadi mati dia. Ya, punya saya kenapa masih ngaco. Oke, ya udah. Kalau gitu kita mulai aja lagi. Tadi saya udah bikin dia kayak topi slash kepala jadi kayak jabrik gitu. Kelihatan nggak? Ini saya undo aja lagi ya supaya kalian bisa ngeliat ya. Saya tadi kerjain. Oke. Okay. Um, ada di koneksinya nyebelin banget sih. Apa karena terlalu berat ya? Nggak sih? Kalian bisa ngeliat ya? Masih bisa ngeliat atau nggak? Halo? Masih bisa ngeliat nggak? Masih. Iya, parah. Masih lag ya? Ada apa ya? Sebel banget kalau misalnya lagi kayak gini. Oke, tapi gini aja yang saya kasih tahu ya. Pas saya tadi kan apa? Oke, gimana? Bisa dengar nggak? Bisa. Halo? Oke, oke. Ini kita tenangin aja dulu kayak dia lagi kaget apa gimana gitu loh, karena berat mungkin. Tapi tadi yang saya kerjakan itu di sini, itu saya ngebikin ini jadi ini ya, apa modifier. Saya jadi tambahin apa tadi set divide ini ditambahin di sini. Offsetnya saya taruh satu, oke. Nah, thickness-nya baru saya bisa tambah gitu loh. Jadi kalau saya tambah di sini, klik, dan dia tambah tambah gede, tambah besar. Oke, ya segini udah cukup lah ya untuk jadi kayak topi deh sekarang. Jadi kayak kakek-kakek tua gitu. Oh well, tapi dia nggak nyentuh ya. Ya oke, buat sekarang sih oke aja lah ya kita pakai.
Aha, oke, iya. Oke, nah kemarin itu sehabis dari sini kita langsung belajar itu caranya untuk sculpting. Ya, ingat kan waktu itu ya? Nah, sculpting itu bisa dari sini, bisa dari object mode. Up. Gimana masuk lagi? Saya share lagi ya. Share. Oke. Jadi waktu kemarin kan saya bilang kan, itu bisa dari object mode, dari sini kita klik di sini, ada sculpt mode, ya, atau bisa dari sini, ya, sculpting gitu. Saya biasa dari sini aja sih, sculpting mode. Klik. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ya, waktu dua minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana caranya untuk sculpting, ya. Jadi ini apa bisa di F, kalau kita F itu buat ukurannya, ya, kalau kita klik F terus ke mouse itu mengecil atau membesar, ya. Um, jadi kalau misalnya matanya, misalnya saya mau bikin lebih bulging, lebih ke depan, itu bisa. Bentar, purpose. Saya takut apanya ya, kayaknya udah keren aja. Ya, di bulging. Oh, radiusnya itu masih kecil. Strength-nya sih udah oke. Tapi kayaknya, pantesan. Saya masih di atas ini tadi. Ke Susan juga. Gimana tadi, ini apa, kalau caranya saya langsung ke scope, kayak langsung di kayak gini aja, ditambah subdivision nggak sih? Apa nggak usah ya? Kayak nggak usah deh. Begini aja kayaknya udah bisa langsung sculpting. Kuning benar kan ya? Ya, makanya saya kira kok masih, apa karena harus di subdivide dulu masih? Enggak ya? Oh, di select, di A kayaknya. Nah, itu kayaknya. Coba saya gedein. Baru di balikin di tab lagi. Masih itu. Tab. Oh ya, di edit mode, scope mode. Masih, ya, masih gitu juga. Kenapa? Ya, tadi udah gitu kan, object mode. Diklik. uh, Klik tab, select ya. Itu udah di select ya. Seleksi, scope mode. Masih itu. Tadi saya gimana ya? No, no, no. Mode. Itu dia. Nah, itu udah. Baru udah bisa. Bulging. Ya. Jadi kayak, masih kecil aja itu ya. Motor kecil itu. Jadi kayak makanan apa gitu. Atau idenya kita bisa di waktu itu kita juga mempelajari kalau kalau misalnya bikin lubang ya, lubang itu dipencet kontrol, atau dia apa tambah ke dalam dia ya. Oke. Waktu itu kita udah pelajarin itu ya semuanya ya, kalau kita udah tahu lah. Nah sekarang gimana caranya kita ngerender. Oke. Um, jadi kalau kita mau ngerender ini, ini udah mau bikin ini ya, udah mau full kayak warna, udah warna aslinya gitu loh ya, kalau kita mau ngerender itu. Kita ke object mode. Object mode. Itu caranya itu ada banyak cara ya, tapi kalau saya sih yang paling gampang sebenarnya ada di sini. Saya lupa ada di mana. Tapi apa saya yang paling gampang itu cuma pencet Z aja. Jadi Z. Nah, itu udah render. Klik. Nah, itu udah scene ya. Tadi kan emang kelihatan agak aneh ya. Karena
posisi ininya apa namanya tuh mataharinya. Nah ini mataharinya nih, kalau kalian bisa tahu ini mataharinya. Jadi di mana kalau saya merubah posisi dia, ya itu di mana dia lightingnya gitu loh. Ya. Jadi apa kalau dan ini memang benar-benar penting banget gitu posisinya. Dan caranya itu adalah kan saya udah klik nih ya. Nah, tinggal diklik G sama kayak grab kayak kemarin ya, tinggal di grab. Nah, baru nanti berubah posisinya gitu loh. Jadi kalau saya misalnya berubah posisinya di sini. Nah, kamu bisa lihat itu kan terang banget. jadi jadi lumayan terang banget sih ya. Saya klik G lagi ya. Tuh. Jadi kayak apa ya? Sumpah terang banget ya. Jadi monyetnya juga nggak kelihatan gitu. Betul, betul. Nah, itu tuh nanti yang saya mau kasih tahu berikutnya sebenarnya sih. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa, ya, ya. Tapi kalau saya daripada begini, saya langsung ke creativity dulu, apa base dulu gitu loh. Jadi kan udah ada apa lantainya lah ya istilahnya ya, supaya karena kalau kita cuma ngebikin kayak gini aja susah gitu loh tahu apa namanya tuh posisi datarnya itu di mana gitu loh. Saya suka agak bingung kalau naruh-naruh kayak gini. Nah, makanya jadi saya nge-create layer berikutnya. Jadi kalau layer berikutnya ya sama kayak kemarin ya, Shift A, create lagi, dan saya udah mau plane ya, mbak plane. Nah, itu baru kelihatan tuh. Ya, kalau kita deketin baru kelihatan, oh di situ tuh posisinya, oh di situ tuh lampunya gitu loh. Tapi nggak apa yang saya maksud. Tapi dia kayak tenggelam gitu. tenggelam, tenggelam dia. Um, Oke, oke, ya, create, ya, udah ya. Nah, itu kalau apa sih namanya tuh uh, cursornya nih, cursornya. Kalau saya sih maunya di tengah itu posisinya, tapi kalau kadang-kadang itu suka berubah posisi. Tapi saya mau di tengah itu udah aman sih. Coba saya gini. Oh, masih terlalu terang gara-gara lampu. Jadi yang berikutnya sebenarnya sih ini nanti dulu ya. Saya mau nggak ini dulu, nggak itu posisi monyetnya dulu nih. Nah jadi kemudian saya ke belakangin dulu nih lampu ya. Lampu terang banget sih, coba. G, jauhin dulu deh supaya masih masuk akal lah. Tuh monyetnya tenggelam tuh dia. Nah tapi kan emang karena kepalanya ini sama monyetnya ya, itu kan emang masih dua part gitu loh. Nah jadi gimana caranya kita supaya bisa kita bisa sih sebenarnya sih kalau ngebikin ini tuh jadi satu ya, jadi di grup gitu ya. Tapi ada juga satu lagi caranya itu untuk nge-parent, ya, parenting lah istilahnya gitu. Jadi gimana mereka tuh masih ke connect ya. Parenting itu sama aja sih sebenarnya kayak apa? Enggak tidak di blend tapi mereka masih join gitu loh. Makanya namanya parenting. Ada ya. Antara kepalanya ini kan masih kepisah tuh sama bodinya. Ya. Jadi kalau uh, apa namanya tuh kita klik yang ininya dulu yang mau di yang mau ngikutin ya baru yang ngikutin jadi kita klik ini shift ini nah abis itu apa sih namanya tuh caranya tunggu sebentar deh klik control P kayaknya nggak salah saya lupa control P ya no oh nggak masih kepisah apa dari sini ke sini ya shift harusnya sih udah ini control P sebentar ya saya cari dulu ya saya lupa cari email sorry. Iya oke. Nah itu dia Control P. Nah abis itu pas udah lama banget sih apa nge-lag apa gimana ya saya nggak tahu deh. Tapi kalau udah Control P, nah ini yang keluar Set Parent to ya. Jadi kita mau kemana? Nah yang kita mau itu tuh apa namanya tuh yang untuk yang key transform gitu. Jadi supaya masih bisa diutak-utik gitu loh walaupun mereka ke connect ya. Nah, saya nggak mau kalau without uh, inverse atau apa itu vertex. Jadi yang key transform aja untuk objeknya. Klik. Nah, itu udah tuh ke connect mereka berdua. Ya. Jadi kalau saya mau
misalnya mau rubah posisinya itu udah enak ya. Oke, ya ke atas. Ini gimana enak ya? Kalau kayak gini kayaknya masih kelihatan ngambang juga ya nggak sih? Nggak apa-apa lah, jadi kayak patung unik gitu ya. Jadi kayak patung keren lah pokoknya. Set. Nice. Itu art piece ya. Bisa kalian taruh nanti di lobby kayak gini bentuknya. Anyway, oke. Nah, ini yang kemarin yang barusan tadi dikasih tahu sama Asmi itu caranya untuk ininya ya lampunya karena bisa kalau terlalu terang. Nah, ini kita ke ini ya ke object data properties. Di mana lagi tuh object data properties? Oh iya lupa. Desa. Oh ya, nah di situ. Oke, kita deketin dulu ya, kita deketin dulu. Saya suka yang deket-deket aja sih, jadi supaya jelas gitu loh posisinya di mana. Um, Terus nah ke sini kan ini udah nih ya. Light, scale property, mana nih? Nih. Oops, no. Ya ini udah light kok. Sini bukan sih. Ya itu light. Ini benar. Itu kan 1.000 watt, gila gede banget. Nah ini di sini emang tadi yang apa yang object data property itu di sini. 1.000 watt ya gede banget kan. Kita nggak mau 1.000, banyak banget kan. Uh, Coba 20 deh, 25 lah, 25 watt juga. Terlalu dim nggak sih? Oke. Nggak apa-apa lah. Oh iya ya. Oke, ngerti lah. Bentar ya. Oke, kalau ini mas saya itu dulu deh. Itu sih pelajaran nanti ya. Uh, 40 kayak udah cukup kok. 40 cukup. Ya, yeah, cukup lah. Ya 40 udah aman ya. Oke, kira-kira inilah ya. Misalnya contohnya ya, kalian kerjaan kalian tuh udah jadi gitu lah. Asmi bilang katanya, ini kerjaan saya udah jadi, udah keren seperti ini. Apa nggak usah dikasih apa-apa di belakangnya gitu loh. Saya juga kan maunya kan emang cuma yang plain aja ya, jadi nggak usah diutak-utik apa-apa gitu loh di belakangnya. Supaya karakternya itu lebih terlihat jelas gitu loh. Kayak sekarang kan kalian memang melihat jelas karakternya gitu loh ya, tanpa ada background atau apa gitu. Nggak tahu kenapa saya suka ada bentuknya yang seperti ini, lebih simple aja menurut saya sih. Jadi nggak ada gangguan gitu loh. Kecuali kalau kalian memang mau bikin kayak ini apa aset ya, itu kan kayak kalau di game kan ada aset di background seperti apa, bisa bikin seperti itu. Tapi kalau saya sukanya emang seperti kayak gini aja gitu, sesimpel mungkin ada cahaya masuk seperti gini. Oke, nanti ya. Nah, sekarang ini yang yang kita yang dari sini itu baru mau di render ya. Jadi kalau misalnya kita ke render properties, ada properties kemana lagi tadi? Ini dia. Nah, kalau kita ke render properties ya di sini, habis itu kita klik yang di sini. Nah, ini kan ini jadi apa? Jadi kalian harus mengerti ya. Jadi, hari ini sebenarnya penjelasannya terlalu banyak soalnya ini memang untuk ngerender gitu loh. Kalau ngerender itu kan emang sesuatu yang dibikin untuk menjadi kelihatan lebih nyata gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kerjaan kalian sudah jadi keren, udah kayak gimana ya walaupun belum diwarnain ya, tapi udah keren semua ya. Nah, caranya itu ya itu harus begini gitu untuk rendernya. Nah, rendernya ada tiga opsi ya. Kalau di tempat saya ada workbench. Yang saya itu kayaknya jelek deh, nggak begitu bagus ya. Nah, tapi kalau EV itu lumayan. Dia soalnya apa sih? Apa tuh cepet ya, cepet banget. Render itu cepet banget. Dan itu real time gitu loh. Jadi real time itu istilahnya apa ya? Dengan waktu yang nyata ya, waktu aslinya ya, itu cepet banget gitu loh. Nah, tapi yang saya suka pakai itu yang cycles. Soalnya kenapa? Cycles itu biasanya dipakai buat film-film gitu loh, kayak apa? Kayak Toy Story gitu ya. Terus apalagi itu kayak video game banyak sih. Kalau video game itu ya pakainya rendernya mereka tuh pakai cycles.
Jadi kenapa pakai cycles? Karena cycles itu mereka tuh emang comparable ya. Jadi bagus gitu loh, bisa dipakai gitu loh di mana-mana ya. Tapi tergantung, kebanyakan dari kalian ya itu tuh yang apa namanya tuh cycles tuh nggak ada gitu loh. Nah, coba deh cek deh punya kalian deh, ada nggak tuh cyclesnya? Apa deh? Kalau teganya kuat kan, kalau misalnya lembut kan susah juga ya. Ya. Ah, ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ini ya, mau apa namanya tuh? Kalau misalnya nggak ada di sini ya, kamu bisa ngecek sih di apa di preference. Jadi kamu ke edit preference ya. Nah, di sini tuh kelihatan tuh. Nah, kalau saya ada dua nih, ada opsinya ada dua. Kalau GTX masih lumayan lah, masih bisa kepake ya. Ada juga yang CPU. Terserah sih mau pakai, oh sorry. Jadi kalau saya pakai CPU, ada GPU compute. Ini harus ingat ya. Jadi kalau apa namanya, biasa saya pakai yang ini, yang apa sih yang GPU, yang GPU compute. Ini harus dirubah dari CPU ke GPU compute, gitu. Nah jadi, oh maaf tadi nggak kelihatan lagi. Lihat nanti perbedaannya deh dari CPU. Ada yang berubah, ada yang nggak begitu banyak perubahan. Nah ini benar-benar udah kayak real time. Jadi dia tuh melihat benar-benar ada lekukannya seperti apa, ada apa namanya tuh cahayanya masuknya seperti apa, itu benar-benar kelihatan gitu loh ya dari sini. Tuh, kalian bisa kalian lihat kan itunya apa perubahannya tuh kayak kayak ada pasir-pasir grainy-grainy gitu, abis itu baru dia pelan-pelan jadi nyata gitu. Soalnya dia ngebaca terus. Oh ini kalau misalnya aslinya seperti apa, bentuknya seperti apa, apa namanya itu bayangannya itu sedalam apa, ini kayak gini kan, tuh masih ada bayangan-bayangan yang tidak begitu jelas gitu loh, sampai lama-lama jadi kejelas gitu. Ini kesemuanya seperti ini, ya. Nah, makanya saya itu pakai yang GPU compute. Tapi balik lagi ke edit tadi, kalau kita ke satu preference, ya. Nah, ini saya biasa pakai yang GTX ini, itu udah lumayan gitu. Itu udah lumayan banget, itu udah bagus. Tapi kalian cek aja di situ, gitu loh. Opsinya apa-apa aja di dalam, di bawahnya CUDA itu. Oke? Okay? Oke, ini agak terlalu maaf ya, Mbak, agak terlalu banyak informasi ya, emang. Tapi apa? Kalian semua harus mengerti gitu loh, bagaimana caranya sistemnya itu uh, bekerja gitu. Oke, nah, kita sekarang balik lagi ke mana? Ke bentuknya. Nah, sekarang yang saya mau cari itu cara nge-capture untuk nge-render. Ya, itu adalah kameranya. Ya. Di mana lagi kameranya? Sumpah kamera jauh banget di situ. Pantesan aja. Nah, itu kameranya tuh. Jadi dia kameranya untuk nge-shoot ya, nge-shoot itunya apa produknya lah bisa dibilang itu. Ya, jadi kalau saya ini karena lumayan jauh ya saya rubah aja posisinya gitu. Ya, tambah dekat ya situ deh coba. Kok jadi aneh sih posisinya. Paste. Oke. Masih ngaco. Ini gimana sih Asmi caranya dia agak bingung saya. Dia posisinya agak. Oke oke apa-apa. Itu yang apa yang control alt 0 itu bukan sih? Ya betul ya. Ya, ya, ya nggak apa-apa sih. Makanya saya apa nanti itu saya jelasin juga ya. Tapi ini apa jadi ada yang saya masih bingung kalau kontrol pakai ininya gitu. Saya bingung gitu ya. Wah, nggak ada cara kontrol ya. Gini, gini. Yang nol itu kan, oke. N, N aja, N. Oh di sini. Oh iya benar-benar itu kan yang kayak di kamera 7 itu kan ya. Gitu ya. Ini nih. Ingat ya, sorry. Benar-benar. Jadi kakak tahu ke anak-anak dulu ya. Jadi gitu ya kalian ya. Jadi kalau misalnya kita ke view ya.
Nah, itu baru ke kamera to view, diklik. Nah, itu jadi otomatis kita langsung kontrol ini di sini lewat langsung gitu. Ya, betul kan ya kayak gitu ya, Asmi ya? Nah, jadi kita bisa kontrol itu begini. Tuh. Jadi kayak bisa di scroll, ini kan saya scroll sekarang. Ya sama seperti kalau kita nge-view sendiri ya, terus habis itu kayak klik shift, buat ini apa panning, ya kayak gini. Gitu. Ya kira-kira begitulah ya. Monyet, monyet. Oke, ya kira-kira kalau misalnya saya udah mau ini udah bagus gitu ya menurut saya. Wah, ini udah keren ini udah udah mantep ya. Soalnya tapi ini sebenarnya sih kalau lebih mantap lagi ininya kalau ininya nggak ada sih play-nya masih kelihatan putih semua tapi nggak apa-apa lah buat nanti aja itu. Tapi misalnya kalau saya udah puas gitu ya apa sih namanya tuh untuk yang untuk nge-render ya. Nah, kalau untuk nge-rendernya, tadi ya, maaf ya guys ya, tadi yang pas kebalik, itu kalau untuk apa, nge-view-nya ya, tadi caranya tadi Control, Alt, sama 0. Nah, nolnya ini, itu harus yang di numpad. Jadi kalau misalnya di pad-nya kalian itu yang di sebelah kanan. Gitu. Jadi 0 itu bukan yang di atas, harus yang di numpad-nya 0. Kliknya di situ. Gitu loh, untuk apa, ngontrol kameranya. Oke, okay. Ngerti ya? Nanti dicatat aja itu. Nah, kalau misalnya sudah, kalau misalnya posisi yang kamu mau itu seperti apa. Nah, baru nanti untuk ngerendernya itu di F12. Ya, kalau saya suka ngerender itu pakai F12. Jadi kalau kita klik F12, klik. Nah, itu udah ngerender. Waduh, parah ya tadi. Ah, tuh. Tapi lumayan cepat sih buat yang ini, buat simple soalnya ya. Jadi ya lumayan cepat lah. Nah, dia udah ngerender ini. Nah, tapi kalau udah mau ngerender ini, kamu bisa nge-save ya sebagai apa gitu loh. Dan nge-save-nya kayaknya lumayan gampang, jadi nggak terlalu ribet gitu, nggak kayak ZBrush. ZBrush susah banget nge-save, nggak tahu kenapa saya. Tapi saya harus benar-benar ngapalin, oh ZBrush itu nge-save-nya secara apa gitu atau apa. Kalau ini nge-save-nya lebih gampang, lebih mudah. Tinggal klik Ctrl S aja atau Shift S masalah apa tadi. Ya pokoknya langsung di save aja. Kamu bisa nge-save sebagai PNG lah, sebagai JPEG lah ya, gampang banget Blender. Makanya mungkin terus terang saya jadi lebih suka sama Blender sekarang daripada ZBrush. Jauh lebih apa itu. Oh iya benar. Oh iya itu memang kelebihannya dia memang. Tapi tetap aja kadang-kadang orang juga makanya kan mereka kan ke ZBrush dulu supaya mendapatkan poligon yang lebih banyak gitu ya, lebih bagus gitu ya. Nah, betul, kayak gitu. Baru dipindahin ke Blender, atau dipindahin ke Maya, atau dipindahin ke, ya biasanya sih, kalau saya sih dari ZBrush ke Maya ya biasanya ya, untuk animasi ya. Nah, tapi kalau ini udah ada dua-duanya gitu, jadi lumayan enak sih buat bekerja kedua-duanya gitu ya. Wah, waduh, tunggu deh, tunggu sebentar deh, coba ZBrush main murah deh, coba kamu cek di Tokopedia deh, kayak main kok nggak gitu mahal. Itu kalau kamu dapat license, kamu kan murid. Kalau sorry, kalau di bawah apa di bawah nama siswa itu biasa tuh jauh lebih murah. Gitu aja. Harusnya sih ada. Coba saya cek ya. Ya, saya lagi ngecek Tokopedia. Biasa deh. Saya dari kemarin soalnya beli apa-apa di Tokopedia, beli software ZBrush. Coba nih, pengen tahu ya, pengen tahu. No, itu Adobe Premiere. 50.000? Ya, ayo membajakan sih, maksud saya gitu. Jadi memang ini jangan laut ya. Bajakan, kamu kan masih bisa latihan di situ ya nggak sih? Masih bisa latihan, masih bisa kamu pakai gitu loh. Dan kamu bukan profesional, jadi nggak apa-apa, aman aja. Ya. Tapi kalau buat latihan, bisa kalau apa dipakai aja. Nggak ada yang peduli juga kok. Ya, nggak ada yang peduli, oh itu harus license segala macam. Kecuali kalau kamu emang udah punya perusahaan sendiri gitu loh. Ya, kalau kamu udah punya perusahaan sendiri, ya oke lah kamu pakai itu. Kalau kamu nggak punya perusahaan sendiri, ngapain?
orang apa cewek cuma udah bisa di save ya, udah bisa di apa, udah bisa ditransfer ke orang gitu kan ya, udah bisa filenya udah bisa dikirim ke orang, mereka udah bisa pakai. Itu aja kan yang kita mau ya nggak sih? Nggak, saya dari kemarin saya beli beli apa sih kemarin tuh, saya beli InDesign. Saya kan butuh tuh InDesign, saya beli InDesign. Mana ya, kayak kalau saya sih nggak usah yang harus yang license, soalnya saya cuma pakai untuk pribadi gitu kan. Kemarin uh, itu aja nggak dikirim, dia langsung pakai email. Jadi di email ke saya langsung install, udah jadi InDesign gitu loh. Photoshop sama Illustrator juga udah bisa. Jadi gampang sih kayak gitu-gitu, nggak akan itu kok, nggak, kamu nggak akan ada yang kayak ketangkep gitu loh, apa di penjara gara-gara ZBrush, konyol banget gak sih? Tapi kira kayak gitu aja. Kamu kenapa di penjara? Oh, saya di penjara karena mencuri. Kamu kenapa di penjara? Karena ZBrush. Kan aneh. Ya kan, logikanya kayak gitu ya. Apa sih lu? Ya kan? Oke. Oke, mau kita balik lagi ke sini. Uh, Kedua saya nggak usah save ya. Saya udah ini aja ya, udah selesai lah sama ini ya. Tapi satu hal, ini gimana sih cara ngembalikinnya? Kamu ini nggak kayak di klik nol lagi? Unlocknya gimana sih? Nol, nol lagi kan? Oh ini ya. Oke. Ah, oke, baru di nol lagi. Ya, ya, ya. Oke. So, deket banget. Sumpah deket banget. Ah, iya sih ya. Oke, cool, cool, cool. Iya sih, benar. Ya. Oke, nah, ah, ini saya nggak bisa ini ya. Maaf banget nih, hari ini kayak kita cuma untuk satu sesi aja ya. Kayaknya mungkin minggu depan deh saya cobain sesi yang berikutnya gitu. Jadi yang sekarang yang saya mau kasih tahu ya itu bagaimana caranya tuh bikin warna lah, warna yang real lah ya, supaya kelihatan lebih ini lagi ya, supaya lebih menarik gitu. Itu adalah ke material properties, plain, oke. Okay. Nah, ini material properties. Biasanya material properties. Iya betul. Material properties. Nah, kita klik new. Nah, di sini kalian bisa tuh merubah kalau base color ya. Ini base color, kamu bisa merubah gitu loh, apa aja. Warna merah, warna pink. Ya. Nah, ini udah lumayan kelihatan real ya. Saya bilang seperti itu. Warna apa ya kira-kira yang keren ya? Ya warna inilah ya, warna monyet lagi. Pada ini udah lumayan menarik lah ya. Oke. Okay. Nah, ini kamu kalau misalnya mau kalau udah dari sini udah mau apa sih namanya? Udah mau di render itu udah bisa ya. Jadi kayak saya langsung tadi bilang uh, tadi ke kamera gimana sih tadi? Pak lagi saya. Itu kan. Alah, gimana tadi sana? Pasmi. Ya, itu kan lock mulu, lupa mulu. Saya. Lock, penuh. Nah, ini dia. Oke, okay. Sis. Oke. Okay. Nah, kayak gitu. Nah, itu baru di render F12. Nah, udah. Nah, itu bener-bener emang kalau kalian lihat kenapa render itu berat banget ya. Itu kalian lihat kan, kalau dari base-nya aja warnanya berubah, itu kamu lihat nggak refleksinya itu jadi berubah juga warnanya. Itu karena dia tuh ngeliatnya seperti itu. Jadi udah bukan warna putih lagi, tapi ini jadi warna merah. Ke monyetnya, walaupun monyetnya ini masih warna putih, itu aja tuh udah kelihatan warna merah, ya kan? Ininya juga kelihatan warna merah. Jadi dia emang ngerendernya tuh gila tuh si apa namanya tuh si Blender ini. Lumayan rapih dia tuh, dari ke hidung. Dan ini emang yang pas di mana semuanya tuh akan jadi berat banget gitu loh. Ya. Oke, ngerti ya sejauh ini ya? Halo, ngerti gak? Apa pada tidur semua lagi enggak? Enggak. Lumayan. Catatnya nanti Jawa. Nih, dari mana nih Jawa? Kok udah
Dari tadi diem aja nih, kamu diem ngorok atau diem merhatiin? Saya lagi Fokus. bawa kendaraan, Pak, jadi susah ngomong. Kamu lagi bawa kendaraan pas kelas saya tersinggung nih. Aduh, payah nih anak satu. Jangan kendaraan kamu motor lagi. Itu gimana coba fokusnya? Aduh, Jawa, Jawa. Mobil. Bawa mobil, Iya. awas kamu itu nabrak lagi loh. Kayak kayak si artis yang kemarin itu saya ngeri banget ya gila. Jalan berapa dia katanya jalan 180 apa jalan berapa itu yang pas nabrak itu. Dan anaknya seumur kalian. Yang nyetirnya itu benar-benar seumur kalian. Kalau nggak salah umurnya sekitar aduh pokoknya kayaknya baru dapat ini dia baru dapat SIM gitu loh nyetir mobil. Iya kan nggak? Ada yang tahu nggak sih yang ceritain? Ini saya stop sharing dulu. Ada yang tahu nggak cerita ini guys? 130. Oh iya betul-betul ya 130 ya. 180. Kayaknya enggak deh, bukan 130, 180 benar. Soalnya waktu itu ada itunya, ada videonya. Jadi videonya benar-benar dikasih lihat kalau dia tuh 180. Gila kan? 180. Kalau 100, oke, ini normal aja ya. 120 saya udah pernah gitu loh. 120 itu masih aman. Kalau udah 100, itu kalau motor emang kan. Kalau motor emang mesinnya emang lebih kecil gitu. Kecuali kalau Ducati ya, Ducati wah itu mah gila. Kalau untuk mobil kan emang bannya kan ada 4 gitu kan, jadi lebih seimbang, bisa jalannya lebih cepat. Itu kan ilmu fisika ya. Tapi dari situ aja kalau udah 180 itu gila. Saya nggak pernah tuh sama sekali 180. Yang paling cepet cepet saya tuh 100. Dan itu pakai Civic loh, mobil saya tuh pakai Civic Honda Honda Civic itu yang rendah banget ke bawah. Itu kalau bayangin kalau pakai SUV itu kan mobil yang besar-besar gitu ya, tinggi ya mobil yang tinggi. Itu kalau jalan segitu gimana? Melayang. Sama kalau kalian naik motor ya, itu kerasa kan melayang gitu ya. Itu kayak gitu perasaannya. Gila itu. Nggak ada keseimbangan sama sekali. Jatuh melentang meninggal. Ya. Jadi hati-hati hati Jawa. Jawa, hati-hati Jawa. Jadi hati-hati. Siap, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Payah yang satu. Apa nanti loh kalau tugasnya nggak selesai on time ya. Ini kalian semua gimana nih? Ivan, Nizar lagi. Jidan, dan cewek-cewek gimana nih? Fatia, fokus kan nih Fatia? Iya, Pak. Kamu baru bangun atau kayaknya kok suara-suara kasur? Hah? Enggak kok, Pak. Agak baru bangun. Fire. Jadi nanti itu ya kalau kalau untuk hari ini sih menurut saya sih nggak akan ada saya kasih PR ya. Um, tapi update aja sama karakter kalian ya yang kalian bikin. Nanti agak sore saya kasih listnya gitu apa-apa aja yang saya mau kasih untuk presentasi. Soalnya kita udah deket banget dan emang sudah dari sekolah juga sudah meminta saya untuk bikin tugas untuk UAS ya. Jadi mungkin nanti sore saya udah kasih. Ini kita minggu keberapa sih ngomong? 13, 12, 13, 13 ya kayak. Ya, ya nggak sih? Ada yang inget nggak? Ada yang tahu nggak? Minggu keberapa sekarang? Betul, betul. Ya, masih 12 ya. Jadi ini sebenarnya sudah minggu 13, tapi saya ngutang sama kalian satu sesi lagi ya. Jadi kemungkinan kita udah minggu depan itu sudah karena saya udah kasih materialnya untuk UAS. Ya insya Allah kalian nanti akan banyak pertanyaan ke saya dan sesi kita akan menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Itu aja deh ya. Um, untuk hari ini seperti itu aja. Jadi nanti kalau kita itu kalau bisa ada pertanyaan bisa langsung lewat WA aja lagi nanti seperti biasa. Kalau misalnya saya masih belum ngasih kalian tugas setelah jam 5, kabarin aja sama saya gitu loh. Soalnya kadang-kadang saya lupa. Ya. Dan juga saya lagi matangin juga tuh materialnya juga apa-apa aja untuk UAS. Oke? Jadi kalau kayak gitu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke? Yuk, bye-bye. Sama-sama. Yuk, bye-bye. Terima kasih, Pak. Bye, Mawan. Ayo, Rangga, Akbar.
Makasih ya, bagus. Mana nih diem aja dari tadi saya bagus nih. Ya, terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Yuk, Jawa, yuk, hati-hati ya jalan. Yuk, bye-bye guys, Novel. Yuk.